Baik, selamat datang kembali dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kita kali ini akan membincangkan tentang kreativitas dalam iklan. Oke, meskipun kita tahu bahwa iklan adalah salah satu bentuk kreativitas, iklan itu dihasilkan melalui bentuk kreativitas. Meskipun juga ada iklan-iklan yang dianggap memiliki kreativitas yang lebih kira-kira gitu. Jadi ada yang disebut kemudian iklan kreatif. Nah, oke, kita mulai perbincangan kita. Ya, yang disebut discovery atau penemuan itu sebenarnya adalah bagaimana kita melihat apa yang dilihat semua orang, ya. Tapi kita bisa memikirkan apa yang belum pernah dipikirkan orang lain. Nah, itu adalah sesuatu yang disebut penemuan. Itu adalah pintu masuk ke dalam sebuah kreativitas. Nah, ini ada 4 tokoh yang cukup, bukan cukup, yang memang beken di dunia periklanan. Mereka adalah orang-orang dari dengan latar belakang psikologi gitu. Ada Amabil, ya. Perempuan cantik ini, dia seorang psikolog juga berbicara tentang sebuah ide kreatif. Jadi menurut beliau, ide kreatif itu utamanya adalah punya 2 kriteria. Yang pertama adalah kebaruan, ya. Disebut kreatif kalau memiliki sesuatu yang baru, yang berbeda dari apa yang sudah ada dengan sebelumnya. Dan yang kedua, ini yang penting, adalah kesesuaian dengan tujuan tertentu. Ya, jadi tujuan periklanan kita apa? Kreativitasnya nyampe nggak ke tujuan itu? Tujuan periklanan tuh namanya mengubah perilaku pembelian, gitu. Meningkatkan penjualan, meningkatkan reputasi, memperbaiki reputasi, meningkatkan engagement atau keterlibatan customer dengan iklan dan sebagainya. Nah, tergantung tujuannya menurut Amabil bahwa kreativitas itu tidak hanya baru tapi juga ada kesesuaian dengan tujuan yang dituju, yang sudah ditetapkan. Oke, kemudian kita lihat dari tokoh yang sudah cukup lawas. Ya, ini Graham Welles. Beliau seorang psikolog yang pemikirannya tentang kreativitas sering dikutip dalam dunia periklanan. Ya. Menurut beliau, kreativitas adalah proses mental yang melibatkan kombinasi dari 4 tahap. Persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. 3 tahap ini yang menurut Wallace harus dilalui untuk menjadi sebuah ide yang kreatif. Oke, kemudian ada dari Steinberg. Ya, Steinberg bilang kreativitas adalah kemampuan menggabungkan informasi dengan cara yang baru dan berguna. Jadi, useful. Tidak hanya baru, tapi menurut Steinberg adalah berguna. Dan yang terakhir yang saya kutip adalah dari Edward de Bono. Ya, ini juga salah satu penulis tentang creative thinking yang sangat terkenal. Beliau bicara bahwa kreativitas sebagai kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan, out of the box, dan menghasilkan solusi atau ide baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Jadi, ide yang out of the box yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Nah, itu dulu gambaran umum kreativitas. Oke, kita lihat. Ini ada David Ogilvy. Beliau adalah tokoh periklanan modern, tokoh periklanan yang terkenal. Gitu. Ya, dalam bukunya, beliau bilang bahwa iklan yang menjual produk tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri itu adalah iklan kreatif. Ya, iklan yang mampu memikat perhatian audien tetap fokus pada pesan produk. Jadi
bukan pada iklannya, tapi pada produknya. Itu yang digarisbawahi oleh Ogilvy. Ada kalanya iklannya keren, tapi orang melupakan produknya. Gitu. Orang ingat iklannya. Nah, pemikiran Ogilvy ini yang banyak kemudian diadopsi, dirujuk dalam proses kreativitas dalam dunia periklanan. Oke, ini saya mengambil contoh iklan Dove, gitu ya. Dove membuat sebuah campaign yang sangat otentik, berani gitu, menampilkan sesuatu di luar kebiasaan atau di luar definisi umum tentang kecantikan. Jadi dia campaign-nya adalah real beauty. Iklan ini mencerminkan nilai-nilai otensitas, kata Ogilvy gitu. Ya, otensitas dan kebenaran. Ini pesannya sangat kuat secara emosi gitu. Punya relevansi sosial yang cukup baik karena ya perempuan itu bagaimanapun dia adalah sosok yang cantik. Nah, sebenarnya ya Dove juga pernah kepleset dengan iklan yang berbau rasis. Saya lupa apakah iklan ini dulu atau iklan yang tadi yang saya sebutkan kepleset berbau rasis itu dulu yang muncul dari iklan Dove ini. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Ada model dengan muka yang dipenuhi bercak coklat gitu kan. Sementara kan definisi kita tentang kecantikan putih, mulus dan sebagainya dengan proporsi tubuh yang proporsional gitu. Oke, kita juga bisa melihat pada iklan ini, Pak. Ini iklannya Grab ketika masa pandemi dulu. Grab juga membuat sesuatu yang sangat emosional dengan tagar kita versus corona. Iklan ini menampilkan relevansi yang kuat, ya, di mana platform tersebut menggabungkan dengan situasi global yang dihadapi semua orang. Semua orang berada dalam kecemasan dengan ancaman corona. Grab kemudian muncul dengan mendekatan cerita sehari-hari yang dialami oleh kita semua. Terkait corona, bagaimana umpamanya para driver Grab membagikan masker, melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan jaga jarak, gitu kan? Ini yang kemudian menjadi sangat relate dengan situasi yang ada. Nah, kemudian ini juga ada satu iklan yang menarik, iklan Indomie, gitu. Headline-nya cukup menarik, selalu ada alasan untuk bangun pagi. Kemudian ada sepiring Indomie dan cabai merah yang disusun menyerupai jarum jam. Kira-kira. Jamnya jam 8. Apakah jam 8 sudah masih terbilang pagi? Gitu? Ya, jam 8 adalah ukuran jam masuk kantor, kira-kira gitulah. Ukuran jam mulai kuliah dan sebagainya. Tapi itulah adalah tapi iklan ini menjadi sangat relate. Bagaimana Indomie memang menjadi makanan yang paling cukup praktis untuk dikonsumsi pagi-pagi ketika orang masih ya cukup malas untuk banyak bergerak, banyak beraktivitas di dapur gitu. Kemudian mie instan ini memberikan solusi lah kira-kira gitu. Oke, baik. Ya, sebuah kreativitas atau sebuah iklan itu merupakan hasil kreativitas. Tentu dibuat atau diproduksi oleh orang-orang kreatif. Ya. Tiap orang yang ada di divisi tersebut atau di tim iklan itu adalah orang-orang kreatif. Nah, ini ada beberapa poin yang saya kumpulkan
Kira-kira dari beberapa referensi bahwa untuk menjadi bagian dari tim kreatif sebuah divisi periklanan itu, modal pertama adalah dia harus kreatif dan inovatif. Kreatif itu tadi, ya, bisa berpikir menghasilkan sesuatu yang baru, otentik, dan useful, berguna, atau relate dengan apa namanya tujuan kampanye. Kemudian yang kedua, berpikir konseptual, ya, punya konsep yang jelas. Iklan ini mau diarahkan kemana, ya, cara mencapai tujuannya seperti apa, dengan jalan bagaimana, itu harus jelas. Kemudian komunikatif, orangnya harus komunikatif. Untuk menyampaikan pesan-pesan itu harus dilakukan secara komunikatif. Ya. Kemudian berikutnya adalah kolaboratif. Orang-orang yang dalam divisi periklanan itu harus orang-orang yang bisa berkolaborasi, bisa kerjasama, baik itu sesama anggota tim maupun dengan tim lain. Ya, bisa jadi kita akan kerjasama dengan tim post-pro, gitu, atau tim produksi. Kan belum tentu kita yang ikut syuting, kalau kita di divisi iklan tersebut. Kemudian punya kemampuan teknis. Kemampuan teknis yang diperlukan ya bisa desain grafis, minimal bisa coret-coret melalui Canva, bisa take video atau take foto, bisa ngedit pakai CapCut, pakai aplikasi Filmora dan sebagainya. Kemudian adaptif dan fleksibel. Ya, karena kita dunia periklanan itu sangat dinamis, ya, berubah, apalagi di era digital saat ini. Tiba-tiba ada platform baru yang kemudian menjadi unggulan, menjadi idola, menjadi populer gitu kan oleh kalangan tertentu. Sementara kita terbiasa menggunakan platform lainnya untuk media campaign, ya kita harus adaptif dengan adanya perubahan platform itu, termasuk perubahan syarat-syarat algoritma dari platform tersebut. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu, manajemen waktu. Ya. Sebuah proyek periklanan itu ada deadline-nya. Kita nggak bisa kerja suka-suka. Setiap pekerjaan itu ada deadline, ada timeline. Ya. Jadi ketika salah satu anggota tim meleset dalam timeline itu, ini akan berdampak pada tim-tim kerja kelompok, kerja teamwork-nya. Kemudian punya kemampuan analitik. Analitik ini diperlukan, ya, di era digital. Bagaimana kita bisa menganalitik tren pop culture-nya, maupun tren sosial media, membaca insight dari data yang dihasilkan oleh sosial media yang kita gunakan. Dan berikutnya adalah kita punya portofolio yang bagus, tentu saja. Okay. Jadi punya pengalaman reputasi yang cukup lah. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa teknik kreatif, teknik yang bisa dilakukan untuk menggali ide kreatif, kira-kira gitu. Yang pertama adalah analisis pasar, riset terhadap target audiens. Ya, kita mau membuat kampanye pemasaran, kampanye komunikasi pemasaran sebuah produk. Kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Siapa pengguna produk itu? Gen Z, milenial, X, ya, perempuan, laki-laki, penggemar sport atau bukan. Ya. Itu betul. Kedua, kemudian kita juga harus mempelajari kompetitor. Kita tahu positioning kita di mana, positioning produk kita di mana, kemudian kita cari kompetitor yang berada dalam positioning yang sama. Kalau positioning kita berada di middle class atau di lower class, ya kita harus cari kompetitor yang sama. Kita pelajari apa kelebihan dia, apa kelemahan dia. Ada nggak ceruk yang kita bisa masuki di situ yang belum digarap oleh kompetitor kita dalam melakukan kampanye komunikasi pemasaran. Ya, kemudian brainstorming, kita harus melakukan brainstorming. Kita harus ada sesi brainstorming
ya, ngobrol bicara dengan tim, membicarakan ide, melontarkan ide, gagasan, saling mengkoreksi, saling mengisi gitu. Ya, kemudian kita bisa menggunakan teknik-teknik brainstorming gitu kan. Ya, teknik-teknik brainstorming ya bisa melalui perdebatan, kita saling mendebat pikiran atau gagasan yang diberikan oleh teman kita di tim, ya. Kita bisa memberikan tambahan insight. Kita bisa melakukan mind mapping gitu kan. Atau ya combine ide dan sebagainya, kita bisa melakukan itu. Kemudian ya, kita bisa memetik inspirasi eksternal. Inspirasi eksternal ini ya kita mengamati tren pop culture yang relevan dengan audiens kita. Kalau audiens kita Gen Z, K-pop gitu, apa tren yang sedang mereka gemari? Bahasa seperti apa yang mereka gunakan? Ya, ini penting. Kemudian referensi kreatifnya, ya, kita juga melihat iklan-iklan yang sudah ada, iklan-iklan kompetitor, iklan-iklan dari agensi lain, baik itu di berbagai platform, di televisi, di print media dan sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting kemudian adalah menggunakan atau menggali insight data, analisis data konsumen, analisis tren digital melalui Google Trends gitu, atau Google Analytics dan sebagainya, itu kita bisa gunakan. Analisis data konsumen kita bisa lihat dari insight di di media sosial kita. Sebarannya seperti apa? Kapan sih orang banyak mengakses media sosial kita? Konten-konten seperti apa yang paling banyak direspon, di komen, di like dan sebagainya. Nah, kemudian penting untuk melakukan kolaborasi antar tim. Jadi bukan cuma dengan tim kita, tapi dengan tim lain. Tadi, kalau kita berada di tim praproduksi, kita harus punya kemampuan kolaborasi dengan tim produksi dan tim post-pro. Ada interdisipliner pengetahuan yang kita bisa saling sharing, saling berbagi. Nanti akan ada feedback loop, ada umpan balik. Ya. Kemudian melakukan ya teknik kreatifnya melalui role playing, membayangkan diri kita sebagai konsumen dan memikirkan apa yang mereka butuhkan. Ya. Kemudian bisa storytelling, bisa juga metafor. Kita menggunakan metafor atau simbol-simbol tertentu untuk menyampaikan pesan secara visual. Ya. Seperti tadi di awal saya ada gambar cawan anggur yang menyerupai, ya mohon maaf, bagian selangkangan perempuan, karena itu saya ambil poster iklan tentang kampanye kanker serviks. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kemampuan kita melalui pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya. Itu sangat baik untuk meningkatkan kemampuan kita. Oke, baik. Kita kemudian lihat apa sih kriteria iklan kreatif menurut Ogilvy gitu. Yang pertama menurut beliau adalah punya daya tarik visual. Ya, daya tarik visual ini harus muncul melalui elemen-elemen visual yang kuat seperti ya grafisnya, image-nya, tipografinya. Bagaimana kemudian orang berhenti sejenak untuk melihat apa yang kita buat gitu. Kemudian kesederhanaan, tidak terlalu rumit tapi orang mudah memahami pesan apa yang ingin kita sampaikan. Ini bisa kita lihat coba di gambar yang saya tampilkan. Contohnya seperti itu.
Kemudian buatkan headline yang menarik. Ini alat perkakas pertukangan, Bosch. Menulis headline, you feel like a samurai. Gitu, ya. Kita seolah-olah menjadi seorang samurai dengan membawa produk gergaji mesin yang diproduksi oleh Bosch tersebut. Gitu. Kemudian dengan gambar atau dengan foto, dengan image berpakaian seperti seorang samurai. Jadi headline-nya relevan dengan tujuan periklanannya, dengan USP atau positioning dari produk. Ini juga konkret gitu kan, langsung to the point. Oke, kemudian Ogilvy mensyaratkan pesan yang jelas dan relevan. Ya, apa manfaat yang bisa ditawarkan oleh produk yang kita kampanyekan? Apa relevansinya dengan audiens, dengan customer? Saya ambilkan contoh iklan ada Aqua, campaign bahwa Aqua itu membuat orang fokus. Nah, ini relate dengan kemudian Aqua menampilkan beberapa adegan di mana orang kemudian lupa dengan apa yang akan dia kerjakan gitu, karena dia nggak fokus. Kenapa orang nggak fokus? Karena di otaknya kekurangan oksigen. Nah, Aqua menyediakan atau menawarkan oksigen dalam air yang dia produksi, kira-kira gitu. Meskipun kita tahu oksigen itu ada di semua air kan gitu. Nah, ini kejelian Aqua dalam membidik pesan yang relevan. Kemudian tampilkan fakta dan data yang menarik. Umpamanya Aqua juga bisa menampilkan fakta bahwa 70% tubuh manusia adalah air. Sehingga kita selalu butuh air untuk diminum. Nah, saya tampilkan ini iklan kecap Cap Bango. Gitu. Menurut Ogilvy, informasi faktual, detail produk itu penting. Ya, di sini iklan Cap Bango menampilkan informasi tentang bahan-bahan yang dia gunakan. Kedelai hitam Malika, gula merah, air murni, garam, itu bahan utama yang dia gunakan. Dan dia juga menyertakan detail spesifik lainnya, bahwa tanpa pengawet, tanpa pemanis, tanpa penguat rasa, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh iklan yang kreatif. Kemudian iklan dengan cerita yang emosional dan menyentuh. Storytelling-nya yang menggugah. Storytelling-nya yang berkesan, mudah diingat, ya, punya koneksitas emosional. Di Indonesia dulu ada, ya banyak sih, cuman yang saya ingat adalah iklan Ramayana waktu Ramadan 2017. Ada anak mengantar ibunya ke Ramayana membeli pakaian. Ibunya bilang, bapakmu belum punya baju. Gitu. Padahal bapaknya sudah meninggal setahun yang lalu. Si ibu ini masih terkenang. Nah, ini kayak gini ya. Atau iklan-iklan di YouTube, iklan-iklan Thailand dengan apa namanya, ya, dramatisasi dan kesedihan yang cukup menonjol. Oke, kemudian jangan lupakan produknya, fokus pada produk, tidak mengalihkan perhatian, ya, tapi tetap fokus pada produk. Jadi tidak menggunakan elemen yang terlalu membuat orang lupa dengan produknya gitu. Jangan-jangan orang lebih kenal dengan BA-nya, brand ambassador-nya, ketimbang produknya. Ya. Elemen visual yang ditampilkan, teks yang ditampilkan harus mendukung pesan utama. Ada konsistensi merek juga di situ. Nah, ini contoh, saya contohkan iklan iPhone Pro Max gitu kan. Ya jelas menampilkan produknya. Kemudian call to action, ajakan bertindak yang jelas, call to action. Kemudahan akses informasinya. Ya. Beli sekarang, besok naik gitu. Kemudian ada informasi di bawah, biasanya baseline-nya ada nomor kontak, customer service, atau nomor akun atau akun Instagram dan sebagainya. Ya, ini apa namanya, definisi yang disampaikan Ogilvy terkait iklan-iklan kreatif, kriteria tentang iklan kreatif. Nah,
Sedangkan kalau kita bicara tentang alur atau proses produksi iklan, ya, sebelum memulai kampanye pemasaran, dua hal yang paling penting dilakukan adalah mengenali target audiens. Ya. Ini melibatkan penelitian tentang ya usia, gender, preferensi, politik, agama dan sebagainya, sosial dan sebagainya, demografi, psikografi, pokoknya semuanya. Semakin detail kita membaca atau memiliki data tentang target audiens, semakin mudah untuk membuat kampanye periklanan. Yang kedua adalah tujuan periklannya. Kita bikin iklan mau ngapain sih? Gitu. Mau meningkatkan penjualan atau sekedar menaikkan reputasi citra? Ya, ada brand awareness, ada unaware brand, kemudian brand recognize, brand recall, kemudian top of mind. Posisi kita di mana? Atau kita mau memperbaiki citra? Ada kasus-kasus tertentu yang mengganggu reputasi brand kita. Nah, dari situ baru kita masuk ke proses kreatifnya. Kita mulai melakukan brainstorming, mengembangkan ide, kemudian memilih media apa yang tepat, membuat headline, ya, konsep-konsep itunya cerita yang akan kita buat, baru kemudian kita buatkan script dan storyboard. Ini script dan storyboard itu penting untuk panduan untuk proses produksi dan post-pro. Setelah itu baru proses produksi atau produksi konten. Kalau produksi konten sudah dilakukan, ya kita review bareng-bareng, kita lihat. Atau perlu kita melakukan eksperimen, kita lempar ke beberapa orang untuk kita cari feedbacknya. Udah efektif belum? Udah benar belum iklan kita sesuai tujuan dan target audiens? Kalau belum, bagian mana yang harus kita koreksi dan bagian mana yang harus kita perkuat? Kalau sudah selesai di situ, baru masuk ke distribusi ya iklannya. Gitu. Ya, menggunakan media yang tadi sudah dipilih di awal. Ini proses amplifikasi. Begitu selesai semuanya, dalam beberapa bulan baru kemudian kita melakukan evaluasi. Ini tim pemasaran yang biasanya melacak metrik kinerja dari penayakan iklan tersebut. Insight-nya dilihat. Benar nggak iklan ini menjangkau audiens yang kita tuju? Benar nggak iklan ini meningkatkan penjualan? Benar nggak iklan ini meningkatkan brand awareness namanya gitu. Nah, itu yang terjadi proses alur proses produksi iklan yang biasa terjadi. Oke, baik, itu saja pertemuan kita di kelas ini dalam sesi Creative Edge di kelas Copywriting dan Creative Art. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.